Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kali ini, Style Catur akan mengulas sebuah partai catur yang sangat menarik antara dua Grandmaster catur dunia, Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand pada event Interpolis Open Tournament yang berlangsung di Tilburg, Belanda tahun 1991. Sebelum lanjut, Style Catur mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari kawan-kawan semua. Jadi yuk kita segera menuju ke papan pertandingan. Garry Kasparov sebagai pemain yang memegang bidak putih, sementara Viswanathan Anand memegang bidak hitam. Kasparov memulai dengan langkah pion ke E4, dibalas oleh Anand pion ke C5, Sicilian defense. Kuda ke F3, pengembangan perwira. Lalu Anand kuda C6. Pion ke D4 menawarkan pertukaran pion. Anand menerima dengan pion C pukul pion D4. Kasparov membalas dengan kuda pukul pion D4, lanjut mengadu kuda. Anand menteri ke C7 tidak menerima pertukaran kuda. Lalu Kasparov melangkahkan kuda ke C3, pion ke E6, menahan laju kuda ke D5 atau kuda ke F5, sekaligus membuka jalan untuk gajah. Gajah ke E3, menambah perlindungan untuk kuda. Lalu pion ke A6, mencegah gajah ke B5. Gajah ke D3, membuka jalan untuk raja rokade. Lalu Anand kuda ke F6, juga pengembangan perwira. Kasparov kemudian melakukan rokade pada sayap raja. Lalu Anand melanjutkan dengan kuda ke E5, mempersiapkan serangan ke arah sayap raja putih. Kasparov tidak memberi peluang pada kuda lawan bermanuver, lalu kemudian pion didorong ke H3. Gajah ke C5 menambah tekanan pada kuda. Kemudian Kasparov menggeser raja ke H1 untuk mencari posisi yang aman untuk raja. Di sini Kasparov bermaksud menggeser pion di file F, yang selanjutnya menyerang kuda di E5. Dan Anand melanjutkan dengan pion ke D6, memperkuat posisi perwira. Kasparov kemudian mendorong pion ke F4, menyerang kuda. Anand menghindari serangan dari pion ini dengan kuda ke C6, sebuah langkah yang meragukan. Langkah terbaik yang seharusnya ditempuh oleh Anand adalah kuda ke G6. Jika pion diteruskan ke F5 mengancam kuda, maka kuda bisa kembali ke E5. Atau di sini setelah kuda bergeser ke G6, putih melanjutkan dengan pion ke E5, maka pion D pukul pion E5. Dan jika pion F pukul pion E5, maka kuda pukul pion E5. Gajah ke B5 melakukan skak. Pion A pukul gajah B5. Kuda D pukul pion B5 mengancam menteri. Maka menteri ke B6. Gajah pukul gajah C5, menteri pukul gajah C5. Dan jika kuda melompat ke D6 melakukan skak, di posisi ini, hitam sudah unggul perwira, namun putih memiliki keunggulan posisi. Sebab di sini, hitam sudah kehilangan kesempatan untuk rokade setelah raja bergeser menghindari skak. Jadi kita kembali, setelah kuda ke C6, Kasparov melanjutkan dengan sebuah langkah menarik, pion ke E5, mengancam kuda dan mengadu pion. Ada beberapa opsi langkah jawaban dari Anand setelah langkah ini. Dan coba kita lihat opsi langkah dalam permainan ini. Opsi pertama, jika pion D pukul pion E5, maka kuda D ke B5 mengancam menteri.
Dan setelah pion A pukul kuda B5, maka gajah pukul gajah C5. Kuda ke D4, maka gajah pukul kuda D4. Pion E pukul gajah D4, lalu gajah pukul pion B5, skak. Gajah ke D7 menutup skak, lalu menteri pukul pion D4. Putih masih unggul posisi. Kemudian kita lihat opsi kedua. Setelah pion ke E5, jika kuda pukul kuda D4, maka pion E pukul kuda F6. Pion G balas pukul pion F6. Lalu kuda ke E4 dan pion ke F5 mengancam kuda. Gajah pukul kuda D4, lalu gajah pukul gajah D4. Gajah ke B5, skak. Pion pukul gajah B5. Lalu menteri pukul pion D4. Putih masih unggul posisi. Kita lihat opsi ketiga. Setelah pion ke E5 mengancam kuda. Jika gajah pukul kuda D4, maka gajah pukul gajah D4. Pion D pukul pion E5, lalu pion F balas pukul pion E5. Lanjut mengancam kuda. Kuda diselamatkan ke D7, lalu kuda ke E4. Sebuah langkah yang menarik. Jika hitam melanjutkan dengan kuda pukul gajah D4 yang gratis, maka kuda ke D6 skak dan akan menjadi ancaman yang serius bagi hitam. Jika raja ke E7 atau ke F8, di sini benteng siap mengambil pion F7 melakukan skak. Dan jika raja ke D8, maka kuda siap menerkan pion F7 serangan garpuan pada raja dan benteng. Jadi pada langkah ini, kuda C pukul pion E5. Lalu putih melanjutkan dengan menteri ke H5. Dan di posisi ini, jika hitam melanjutkan dengan melakukan rokade, maka gajah pukul kuda E5. Di sini, kuda atau menteri yang mengambil gajah, semuanya sama saja. Semisal menteri pukul gajah E5, maka langkah brilian dari putih, kuda ke F6, skak. Pion H7 diserang 3 kali, dan raja juga sedang diserang oleh kuda. Menteri atau pion pukul kuda tetap akan sama saja. Semisal pion pukul kuda F6, maka menteri pukul pion H7, skakmat. Jadi kita kembali ke partai aslinya. Setelah pion ke E5, semua opsi menguntungkan putih. Jadi di sini, Anan mengorbankan kuda dengan kuda pukul pion E5. Pion F pukul kuda E5, lalu pion D pukul pion E5 mengancam kuda. Di posisi ini, Anan berharap akan mengambil balik kekalahan perwira setelah kuda bergeser dan Anan bisa melanjutkan dengan gajah pukul gajah E3. Namun di sini, Kasparov membuat sebuah langkah menarik, yaitu gajah ke B5 melakukan skak, sekaligus pengorbanan gajah. Anan menerima dengan pion A pukul gajah B5. Lalu kuda D pukul pion B5 mengancam menteri. Menteri kemudian ke B6 melindungi gajah. Lalu gajah pukul gajah C5 dan menteri pukul gajah C5. Kasparov melanjutkan dengan kuda ke D6 skak, memaksa raja bergeser menghindari ancaman kuda. Di sini Anan memilih opsi terbaik dengan raja ke E7. Kemudian Kasparov kembali melakukan sebuah langkah yang menarik, benteng pukul kuda F6. Di sini, jika raja pukul benteng F6, maka kuda ke E4 skak dan menggarpu menteri. Jadi di sini, Anan mengambil benteng dengan pion pukul benteng F6. Lalu Kasparov melanjutkan dengan kuda C ke E4, mengancam menteri dan melindungi kuda. Menteri kemudian ke D4,
mengajak pertukaran menteri. Namun Kasparov menolak dan menggeser menterinya ke H5, memberikan ancaman skak dengan menteri pukul pion F7. Kemudian Anan menggeser bentengnya ke F8, melindungi pion F7 dari ancaman menteri. Lalu Kasparov benteng ke D1 mengancam menteri. Menteri diselamatkan ke E3, kemudian menteri ke H4 kembali melakukan ancaman skak dengan menteri pukul pion F6. Lalu Anan merespon dengan menteri ke F4, melindungi pion F6 dan lagi-lagi menawarkan pertukaran menteri. Kasparov masih menolak pertukaran menteri dengan menteri bergeser ke E1. Lalu Anan melangkahkan bentengnya ke A4, kemungkinan berencana memakan kuda yang sangat agresif. Namun Kasparov melangkahkan menterinya ke C3. Di sini jika benteng memukul kuda, maka ancaman skakmat tidak bisa dihindari setelah menteri ke C7. Jadi Anan melanjutkan dengan benteng ke D4, mengadu benteng. Kasparov menerima benteng pukul benteng di D4. Sebelum memakam benteng, Anan terlebih dahulu melakukan skak dengan menteri ke F1. Lalu gajah menghindar ke H2. Barulah kemudian Anan pion E pukul benteng D4. Kasparov melanjutkan dengan menteri ke C5. Ancaman discover attack setelah kuda berpindah. Jadi di sini Anan menggeser rajanya ke D7, menghindari serangan discover attack dari menteri. Kasparov kemudian bermanuver dengan kuda ke B5. Kemudian Anan melanjutkan dengan menteri ke F4, kembali melakukan skak. Namun setelah pion ke G3 menutup skak, Anan pun akhirnya menyerah. Di posisi ini, tidak ada lagi petak untuk melakukan skak. Anan melihat sudah tidak ada lagi peluang untuk bertahan lebih lama. Di sini, menteri sedang terancam oleh pion G3, dan saat yang sama, ancaman skak oleh menteri di petak gelap, dan selanjutnya mat pada langkah berikutnya. Coba kita lihat teknik endgame dari permainan ini. Jika semisal permainan dilanjutkan, di sini menteri sedang terancam oleh pion G3. Jika menteri pukul kuda E4, maka menteri ke D6, skak. Paksa raja menghindar ke E8. Lalu kuda ke C7, skakmat. Atau langkah lain, menteri ke B8 tetap menjaga diagonal hitam. Namun di sini, kuda E pukul pion F6, skak. Paksa lagi raja ke D8, lalu menteri pukul benteng F8, skakmat. Atau langkah lain, semisal menteri ke E5 mengadu menteri, maka langkah matnya sama dengan sebelumnya. Kuda E pukul pion F6, skak. Tadi sudah dilihat, jika raja ke D8, menteri pukul benteng F8, skakmat. Jadi di sini, menteri pukul kuda F6. Lalu kemudian menteri ke D6, skak. Raja ke E8, lalu kuda ke C7, skakmat. Atau opsi terakhir, jika hitam membiarkan menterinya dan mengambil langkah lain, di sini gajah sedang terisolasi. Jadi semisal benteng ke D8, maka putih tidak perlu memakan menteri. Kuda E pukul F6, skak. Raja tidak bisa bergerak. Jadi paksa menteri pukul kuda F6, lalu menteri ke D6, skak. Paksa lagi raja ke E8. Dan terakhir, kuda ke C7, skakmat. Jadi demikianlah partai pertandingan catur yang sangat menarik dari dua Grandmaster catur dunia, di mana di ronde kelima ini, Garry Kasparov memberikan serangan-serangan yang sangat sulit dibendung oleh Viswanathan Anand. Dan pada langkah ke-57, Viswanathan Anand akhirnya menyerah.
Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.